Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk melaksanakan telaah kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sebelumnya diberitahukan bahwa kajian setiap hari Rabu di Masjid Al-Badar ini diselang-selingi dengan kajian tafsir dan telaah kitab Al-Hikam atas permintaan jamaah ini. Saya anjurkan untuk beli kitabnya. Ada terjemahnya itu kadang-kadang mungkin 20 ribuan ini. Kalau dulu 15 ribu yang sederhana itu, ada yang macam-macam cetakannya. Perlu diketahui hadirin bahwa kitab Al-Hikam itu ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau membicarakan tentang hal-hal yang perlu dibekalkan kepada pelaku ibadah. Jadi pelaku ibadah kita ini kan hamba, butuh pembekalan. Apa yang diperlukan saat menghamba kepada Allah. Sebab bekal ini penting, karena jangan sampai kita berjalan tanpa arah tujuan, kemudian apa pula yang mesti dibawa. Nah, ini wawasan ini penting. Ada fikih pelaku ibadah. Jadi kitab Al-Hikam itu kan jamak dari kata hikmah, berbicara tentang rumusan-rumusan yang diperlukan bagi penempuh perjalanan menuju Allah. Sebab kita tahu hadirin bahwa definisi ibadah itu kan at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ada jarak tempuh gitu ya. Lewat apa? Biimtitsalil awamir, melaksanakan titah perintah-perintah, wa ijtinabi, dan menjauhi an-nawahi, berbagai macam bentuk larangan-larangan. Nah, menjalani perintah, menjauhi larangan Allah, ini ada medan ini, yang harus kita tempuh. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan perjuangan. Man jahada fina, siapa yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Ya menempuh perjalanan tadi. Fina, pada jalan kami. Apa garansinya? Lanahdiyannahum subulana. Pasti
kami bimbing mereka itu ya ketemu jalan kami. Gitu ya. Nah, di sini ada alur-alur yang mesti dilewati. Tujuannya Allah. Tapi alur ini kan macam-macam. Islam itu ya disebut syirat, ya, jalan. Ya. Tapi alurnya kan ada alur lambat, cepat, itu ya. Maka disebut subul, jalan, dari kata sabil. Nah, Rasulullah itu kan mengajak kemana? Qul hadhihi sabili, inilah jalanku, jalan tempuh maksudnya. Jadi kita ini menempuh dengan memerangi apa? Hawa nafsu. Ini kan medan berat ini. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Dengan menjalani jalanku ini, jalan Islam itu, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Nah, jadi Rasulullah itu mengajak kepada Allah. Ini mengajak kepada makhluk atau mengajak kepada pencipta makhluk? Allah itu. Kalau surga kan makhluk, itu ya. Apa mengajak ke surga? Dah. Walaupun itu konsekuensinya ya dikasih kesenangan, dihindarkan dari petaka kesedihan, yaitu neraka. Tapi neraka itu kan bisa dirasakan di dunia, kebahagiaan, kesengsaraan bisa di dunia. Nah, makanya mengajak kepada tujuan Allah, ala basiro, dengan pandangan mata batin. Nah, berarti kita ini punya telinga batin, mata batin, lesan batin. Makanya ada istilahnya munajat. Munajat itu suasana dialogis dengan Allah. Taat itu kan komunikasi dengan Allah. Lewat apa? Ya, jalan tadi. Ya, jadi qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiro. Di atas pijakan basiro. Nah, makanya perlu pembekalan. Kita belajar tatanan hukum sholat, zakat, puasa, haji. Itu ada tataran hukum yang mesti dipelajari. Tapi ketika menjalani itu ya, mendapat apa kita ya? Komunikasi dengan Allah itu ya keteduhan, kebahagiaan, itu ya kedamaian. Itu di dunia ini. Nah, menjaga selama hidup ini lewat hubungan komunikasi dialogis dengan Allah. Nanti dibawa ke alam kubur, keluar dari kubur mempertahankan kedamaian ini. Ini sulit teman-teman, sulit ya. Maka setiap sholat mesti ikrar, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menjalani penghambaan ya. Jangan karena siapapun. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in, kami minta tolong. Karena kadang-kadang ya jadi hamba-hamba selain Allah, hamba harapannya kan itu kan. Padahal kita menghamba supaya apa? Ditetapkan jadi hamba. Jangan hamba-hamba keinginan. Itu ya. Nah, maka sulit menempuh mujahadah itu tadi, perjuangan menaklukkan, menjinakkan selera senang tidak senang itu tadi ya, itu ya. Nah, maka minta tolong supaya apa?
dari tetap menjadi hamba Allah di dalam melaksanakan tugas-tugas peribadatannya. Ini kan butuh pembekalan. Ini pengantar saja ini. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, yang kita dapatkan di dalam menempuh ini apa? Selama ini yang dipahamkan itu apa? Pahala. Padahal Allah tidak mengatakan sekedar pahala. Itu ya. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Maka kami pasti beri membimbing mereka itu ketemu jalan-jalan kami. Itu jamak itu ya. Ya, makanya beragam. Dan tidak boleh menyepelekan tingkatan-tingkatan ibadah. Ada orang lewat jalan sedekah, dia angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu macam-macam. Ya, karena potensialnya ya gitu. Ada seorang pemimpin dengan menjalankan keadilan sebagai pemimpin. Subul itu jalan Allah lewat sana. Ada seorang pemuda yang giat ibadah kepada Allah, masa mudanya dihabiskan untuk apa? Taat. Itu berarti apa? Ketemu jalannya lewat itu kan. Tapi semuanya itu di dalam jalan menuju Allah. Jangan difahamkan seperti pluralisme, semua agama itu jalan. Jangan itu. Lewat potensi-potensi tadi. Kan ada sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang Allah memberikan garansi suaka, rasa aman. Apa itu? Dapat naungan aman. Ya, itu di dunia sampai di akhirat. Yang lebih dibutuhkan nanti di akhirat ya. Ingat pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut di masjid, ahli masjid. Lewat potensi ahli masjid diangkat menjadi orang-orang yang diamankan. Itu ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para kekasih Allah itu ya, tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan. Ya. Itu jaminan di dunia sampai kubur sampai akhirat. Lewat apa? Ahlul masjid. Itu ya. Ada yang lewat imamun adil, itu ranking pertama, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin itu sulit, untuk adil itu sulit, apalagi ya yang ditegakkan itu bukan ajaran Allah yang maha adil, pasti untuk nafsunya kan. Itu ya. Nah, dengan keadilannya seorang pemimpin jadi kekasih Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang waktu muda itu nasya'a itu tumbuh fi ibadatillah, di dalam menunaikan tugas-tugas penghambaan kepada Allah. Loh, itu diangkat dari kekasih Allah itu. Kekasih Allah. Pokoknya kita tidak boleh meremehkan siapapun, seluruh muslimin itu potensi menjadi kekasih Allah. Cuma tingkatannya kan berbeda-beda. Sama dengan nabi-nabi, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Demikianlah rasul itu kami berikan tingkat kelebihan masing-masing di atas yang lainnya. Jadi nabi rasul punya tingkatan. Ya, tapi mulia semuanya di hadapan Allah. Apalagi muslim secara umum. Itu. Jadi potensial subulana itu macam-macam. Ada lagi rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Lewat zikir, seseorang yang menyendiri zikir sampai mengeluarkan air mata. Dan itu jadi apa? Amalia berbobot. Tapi muslim ya. Muslim ini. Jadi jangan diremehkan. Subulana itu pasti dibimbing oleh Allah lewat potensi-potensi yang mereka ya diberi Allah. Itu ya, macam-macam kekasih Allah itu.
Kalau Pak Dirman itu saya yakin itu kekasih Allah. Sebab biasanya para aulia Allah itu amalan-amalannya itu berat. Coba ada ya, panglima perang dalam kondisi sakit mimpin perang. Oh, kita sakit flu aja tidak datang ke masjid. Itu ya. Jadi banyak mengambil azimah, hal-hal yang berat, bukan rukhsah. Jadi tentara loh ya. Tapi tentara jadi kekasihnya Allah. Macam-macam. Nah, hadirin rahimakumullah, ada lagi apa? Rajulun tasaddaqa, seseorang yang bersedekah ya, saking rahasianya sampai diibaratkan tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu artinya apa? Seneng tidak pamer, maksudnya gitu. Nggak ada orang seneng tidak pamer. Nah, kita kan tidak tahu gitu ya. Kita yang tidak tahu. Seneng ini masalah apa? Hati loh ya. Coba jenengan seneng ya. Ibadah seneng dinilai orang. Tidak ngomong tapi seneng. Gimana itu? La yu'akhidukumullahu billahu fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat kulub ya. Allah tidak menyiksa, menghukum kamu karena sumpah-sumpah ya. Tapi sumpah itu apa? Tidak sungguhan ya. Akan tetapi Allah menghukum karena perbuatan hati kamu. Loh, bisa ini ya. Berat ini masalahnya. Nah, makanya perlu pembekalan ini ya. Pembekalan. Nah, supaya apa? Ibadah kita ini tidak sia-sia ya. Sebab ada orang yang mati di medan tempur, orang mengatakan syahid, ternyata apa? Tidak tahu kan orang kan, tapi itu suara hati. Nanti di hadapan Allah catatan malaikat ya, mati dalam kondisi bertempur membela Islam. Ditanya ya, ternyata dalam catatan malaikat ya bener, tapi hatinya Allah yang tahu. Kamu dulu bertempur supaya ya, dinobatkan jadi pahlawan. Loh, itu masalah apa itu? Niat itu. Makanya innamal a'malu binniyat. Apapun kegiatan taat, dasarnya itu niatan. Niatan itu tujuannya. Nawayan itu tujuannya apa? Nah, ini kan penting gitu. Nah, sehingga hal-hal reget-reget yang sifatnya tersembunyi, tidak tahu, ini perlu ya dikenal, itu ya. Itu yang namanya rahasia-rahasia itu. Nah, terus apa saja itu ya? Rajulun ta'athu ya imra'atun ya, seseorang yang diajak zina seorang wanita zatu mansibin wa jamal, yang memiliki keelokan wajah dan dari kalangan bangsawan. Berat apa ya? Tingkat berat. Makanya yang berat-berat ini masalah apa? Hati kan ya. Padahal berat tidak itu menurut hatinya kan ya. Bagi kita umpamanya yang berpenghasilan 1 bulan 2 juta ya, mungkin 100.000 tidak berat. Tapi kalau berpenghasilan 500.000 1 bulan, tapi tetap dia 100.000, berat mana ya? Loh, itu kan masalah hati. Nah, itu ya. Nah, di sini yang dinilai itu tingkat berat bagi seseorang. Nah, sehingga merahasiakan sampai diumpamakan Rasulullah, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak tahu. Saking inginnya dia tidak dinilai oleh sesamanya. Itu tingkatannya berat dalam pandangan Allah SWT. Nah, kalau dalam masalah ini mana yang kita andalkan? Upaya apa Allah yang memerintahkan upaya? Nah, andalan ini kan masalah hati. Sandaran ini masalah hati. Itu ya. Ada orang yang ahli sedekah, dalam catatan malaikat ahli sedekah. Malaikat itu hanya mencatat lahir, hatinya bukan wewenang. Ternyata di hari kiamat nanti ya, ditanya di hadapan malaikat,
Ternyata malaikat nyoret itu, kamu dusta ternyata sih. Kenapa? Bima kasabat qulubukum, gerak hati ini yang perlu ditata. Sehingga hadirin rahimakumullah, ternyata apa? Ya dia berbohong supaya ya dia dikenal menjadi ahli sedekah oleh sesamanya. Ini kan tidak tahu, itu tidak tahu. Itu ya. Kemudian apa lagi? Berarti ahli Quran. Ya, dalam catatan malaikat ahli Quran itu mulia. Itu ya. Sehingga fama amil tafiha, dulu apa yang kau lakukan di dunia. Ta'allamtul Quran wa 'allamahu, aku belajar mengajarkan Quran. Wah, itu dalam catatan malaikat ya benar. Tapi Allah itu, areal Allah itu, wewenang Allah itu masalah gerak batinnya tadi. Ketika kita berbicara gerak, motivasinya apa? Pendorongnya apa? Itu niatannya apa? Ternyata apa? Ya, liyuqalu fulanun alim, supaya kamu dapat julukan orang alim. Itu ya. Dan itu pertama kali orang yang merasakan neraka. Penting enggak kita mempelajari pembekalan pelaku ibadah ini? Penting. Itu ya. Nah, makanya setiap ngaji mesti kita harapkan kepada Allah. Berharaplah supaya Allah memberikan taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya, karena ini wewenang Allah semuanya. Nah, makanya kitab Al-Hikam itu berbicara tentang fikhul, bukan fikhul ibadah tapi fikhul abid. Jadi fikih pelaku ibadah itu penting. Kalau sholat ada syarat rukun, wajib, sunnahnya kan ya. Nah, kita yang melakukan sholat apa enggak perlu dikasih pembekalan? Ya perlu pembekalan, Nah, itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, al-ikhlasu sirrun min asrori, kemurnian. Ikhlas itu kemurnian. Sirrun, rahasia, min asrori, di antara rahasia-rahasia saya. Malaikat ya mencatat apa yang real, dicatat ya real. Itu ya, mencatat yang dilakukan apa, dilihat apa, catatannya ya ini. Tapi nanti ada penimbangan amal di akhirat, dan itu wewenang Allah. Itu wewenang Allah. Cross check catatan dengan yang sebenarnya. Kalau sama, oh berarti ya ini lolos itu ya. Istaudatuhu, yang aku pasang, yang aku tinggalkan rahasia saya itu ya, kolban, di dalam hati, man ahbabtuhu, orang-orang yang aku senangi, min ibadi, di antara hamba-hamba saya. Ini kan tidak tahu, cinta itu kan tidak tahu ya, benci itu kan tidak tahu. Makanya dikasih jalan larangan, ekspresikan bencimu itu pada larangan. Dikasih perintah, ekspresikan cintamu itu pada perintah. Nah, ini wilayah-wilayah lahir. Tapi wilayah batin itu pelakunya harus ditata. Supaya apa? Apa yang kita bangun ini itu ya fungsional. Coba Nabi Ibrahim itu jalannya Nabi Ibrahim ya. Itu ya, Rasulullah saja diperintah mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, sikap beragamanya Nabi Ibrahim, lakunya Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahima hanifa. Kemudian kuwahyukan kepada engkau secara khusus, karena Nabi Rasulullah itu Nabi Rasul akhir zaman yang harus menapak tilasi ya contoh-contoh teladan nabi-nabi sebelumnya. Itu ya, itu Rasulullah. Anit tabi, supaya kamu mengikuti itu kan dari belakang ya, dari belakang mana? Itu
Jadi secara langka Rasulullah itu nabi akhir zaman. Tapi secara pesan-pesan ibadah itu menyempurnakan jejak nabi-nabi sebelumnya, supaya tidak keluar dari alur ini. Anit tabi millata Ibrahim Hanifa, supaya kamu mengikuti jejak langkah Ibrahim. Apa jejak langkah Ibrahim ini? Coba Nabi Ibrahim di dalam Quran, ketika melihat matahari terbit, ya ternyata tenggelam, bintang memancar ternyata redup kan, hilang sirna. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni la uhibbul afilin, aku tidak suka yang muncul tenggelam. Saya bertanya gini, selain Allah itu muncul tenggelam apa enggak? Surga makhluk asalnya tidak ada diadakan, berarti apa? Padahal Allah itu wal awwalu wal akhir wal dhahiru wal batin, itu ya. Ya, Allah itu gitu, tujuan Allah. Maka Nabi Ibrahim la uhibbul afilin, aku tidak suka tujuan saya ini yang muncul tenggelam ini. Jabatan itu muncul tenggelam apa enggak? Tapi orang kok ngejar jabatan itu gimana? Sampai rela jungkir balik semacam itu. Jangan kan Fir'aun itu kerajaannya hari ini tinggal serita, tinggal puing-puing, wadah. Jangan jauh-jauh Majapahit, mana kebesaran Majapahit. Tapi kalau Allah itu kan tidak muncul tenggelam, Allah itu bukan alam. Selagi tujuan kita sesama alam, itu sirna, tidak boleh. Nah, makanya Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah minta ganti, tidak kan? Makanya bahasanya itu ingat, jangan lupa. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Ingat, jangan lupa ya, saat Ibrahim ya mendirikan reruntuhan Ka'bah. Wa Ismail, dibantu Ismail. Apa setelah bangun Ka'bah ini? Nah, setelah kita bangun sholat, bangun lewat menjalani perintah, itu kan bangun. Minta ganjaran apa minta diterima? Nabi Ibrahim minta diterima. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Itu ya, minta diterima, tidak minta ganti. Itu agamanya asli Nabi Ibrahim. Itu ya, itu agamanya Nabi Rasulullah juga gitu. Jadi hamba-hamba Allah. Makanya sulit. Nah, minta tolong ya, minta tolong. Karena apa? Perubahan orientasi itu terjadi. Ya, perubahan orientasi tujuan itu bisa berganti-ganti setiap saat. Makanya minta tolong supaya istiqomah. Ya, Rasulullah diperintah apa? Istiqomah. Fastaqim kama umirta. Ya, berlaku lurus tujuan. Kama umirta, seperti engkau Muhammad diperintah. Rasulullah diperintah istiqomah. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang menjalani pertobatan menyertai engkau. Jadi ibadahnya Rasulullah itu tobat. Makanya Nabi Ibrahim minta ditetapkan Islam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Jadikan aku Ismail dua muslim. Jangan saya saja ya Allah, anak cucu saya jadi muslim. Takut anaknya murtad, naudzubillah min dzalik. Itu ya. Kemudian apa? Wa arina manasikana, bimbinglah kami cara ibadah saya ini lurus. Itu ya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Terimalah tobat kami ya Allah. Jadi Nabi Ibrahim bangun Ka'bah itu dalam rangka apa? Tobat. Kita sholat dalam rangka apa? Bangun ini. Makanya bunyal Islam ya, Islam dibangun. Kita ini bangun tiap hari itu, supaya bangunan ini jadi bisa merasakan keteduhannya. Ini harus difahamkan ini. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah tobat kami, engkau maha penerima tobat, lagi maha penyayang ya Allah. Nabi Ibrahim wedi koyo ngono. Nabi Ibrahim ibadahnya ditolak oleh. Sekarang gini, apakah ketakutan kita itu seperti ketakutan nabi-nabi?
Apakah harapan kita itu sama dengan harapan nabi-nabi? Apakah keinginan kita itu sama dengan keinginan nabi-nabi? Loh, itu proses. Iya, harapan kita kadang-kadang sampai harapan musuhnya Allah podo. Loh, padahal pada perang Badar itu ya. Iya. Ya. Dalam perang Badar itu kan harapannya ono loro ya. Umat Islam terbelah. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirat. Di antara kamu ada yang keinginan dunia, ada yang keinginan akhirat. Tapi dalam perang itu perang Uhud ya, dalam perang Badar yuriduna wajha, hanya mengharap wajah loh. Wajah itu apa? Dinilai Allah, didengarkan Allah, dikomentari Allah kan? Itu ya, itu bahasa kedekatan itu. Itu komunikasi dengan menungso ya, wajah itu ada apa? Itu ya, kalau dikomentari Allah itu senang, kalau didengar betah, kalau dilihat menyenangkan. Itu ya, harapan itu beda. Sebab di dalam kekalahan perang Uhud itu ya sudah terbelah orientasi keinginannya. Nah, ini terus dalam hidup ini diminta tolong kepada Allah. Karena apa? Hati ini bolak-balik. Mamin ya. Mamin qalbin illa fi usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa syaa. Tidaklah hati seseorang kecuali di jari-jarinya Allah, dibolak-balik sak karepe dhewe. Nah, kita takut enggak ini? Nah, untuk menumbuhkan itu butuh pembekalan. Nah, supaya enggak sampai kita ini muspro yang kita bangun dan kita merasakan keteduhan. Kalau bangun pakai baju malah gerah pakai baju. Makanya ada istilah walibasut taqwa khair, baju takwa itu terbaik. Di mana dipakai baju ini? Ya dunia ini. Jadi Islam ini ya di dunia ini. Sampai perjalanan menuju Allah itu nanti di sana yang kita bangun itu kita tempati di sana. Penting itu ya, penting. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Maka kembali ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah ala basiratin, dengan ya pijakan di atas basiro, pandangan. Nah, kita kan ngaji ini kan memberikan satu pandangan, ya cara pandang dalam memahami saya sebagai pelaku ibadah, kemudian Allah sebagai tujuan ibadah, sehingga ma'rifatul abid, ma'rifatul ibadah, ma'rifatullah, ini tauhid. Ini bahasan tauhid ya. Nah, cuma kadang-kadang rumit itu apa, sehingga butuh kehati-hatian dalam memahami pembekalan ini. Sehingga kitab Al-Hikam itu kitab yang paling banyak syarahnya, termasuk Ahlul Hadis Imam Qastolani yang memiliki syarah Bukhari ya, Irsyadus Syari, itu Imam Qastolani Ahlul Hadis itu ya, punya Al-Hikam ya, syarah Al-Hikam ya. Ada Ibnu Ajibah itu punya syarah Hikam, dan banyak kitab-kitab syarah Al-Hikam ini ya. Itu pun beliau mengatakan saya tidak berani mengatakan itu final, mewakili apa yang dimaksudkan oleh penulis Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kenapa? Itu memang bahasan-bahasan yang memang butuh ketelitian, butuh dasar-dasar, sehingga kita tidak tergelincir di dalam faham-faham wahdatul wujud. Itu ya. Sehingga ada yang menyimpulkan wahdatul wujud. Itu ya. Padahal tidak demikian. Ibnu Athaillah As-Sakandari ini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah yang konsep-konsep tauhidnya itu lurus gitu ya.
Hadirin rahimakumullah, kembali kepada pengantar-pengantar sebelum kita masuk materi kitab Al-Hikam. Jadi tujuan ibadah itu apa? Yuriduna wajha, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Iya. Nah, pertanyaannya gini, ridho itu diletakkan pada banyak tempat yang saya tidak suka, berat apa? Lu ngukur ridho ya? Kebanyakan kita ridho kan kepada ingin tidak ingin saya kan, itu ya. Lu para sahabat itu ya, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang pertama ya, yang mengimani Rasul dalam kondisi gawat darurat, kondisi genting membela Nabi, itu ya, kalangan muhajir dan ansor, Allah ridho. Lu Allah disik ya, berarti dites enggak ini? Allah senang itu dites apa enggak? Ridho itu wis sakarmu, dipercaya Allah, itu bisa dipercaya. Ahlul Badar itu dipercaya oleh Allah. La'allallah, bahasanya itu Rasulullah gitu. La'allallah, seolah-olah Allah itu ittola'a, memandang, nengok ya, ila ahlil Badar. Saking seneng ya Allah itu. Komentari apik, ngrungokno ya betah, melihat ya penuh terpesona, sampai Allah mengatakan if'alu ma syi'tum, lakonono sakarepmu. Qad ghafartu lakum, aku sudah memberikan ampunan kepada kamu. Nah, itu tingkatan as-sabiqunal awwalun. Makanya ojo macem-macem ngaku paling persis sahabat, mana persis Nabi. Itu ya. Radhiyallahu anhum, itu Allah ridho. Kenapa? Dalam kondisi gawat darurat mereka itu membela Nabi. Itu ya. Coba akhir-akhir hayat para sahabat itu bertempur enggak ini? Lu Nabi itu bertempur. Pertempuran Nabi itu ada 75 kali mungkin. Nabi bertempur yang dijamin surga, bertempur. Pernah kita ini sampai perang Rubaiyah Nabi itu gigi geram yang 4 ini tanggal ya. Itu manusia terbaik. Itu ya. Ridho Allah diletakkan di mana? Banyak hal yang saya tidak suka. Itu ya. Nah, kalau dilakoni karena seneng, tidak dilakoni karena tidak seneng, ya ngene iku angel ya. Itu ya. Makanya minta kepada Allah, minta ridho. Jadi yuriduna wajah itu para ulama memberikan wajah di sini ridho Allah, menghadap ridhonya. Nah, itu ya. Nah, padahal banyak ridho Allah itu diletakkan ya, pada tempat-tempat yang saya tidak suka. Nah, di sana kadang-kadang kalau dituruti betul-betul, ternyata ketemu yang namanya cinta Allah. Nah, ketika di gua ya, Nabi itu dalam perjalanan menuju Madinah, maka ke Madinah kan ke utara, Nabi sampai berjalan ke selatan itu untuk mengeco. Itu ya, seharusnya kan berjalan utara, itu selatan. Di namanya gua yang namanya Gua Sur, Gua Sur. Itu ya, sampai Nabi mengatakan gini, Abu Bakar, kalau engkau merasa menderita menemani saya, kembali saja kamu ke kota. Sampai di situ ya. Kenapa? Waktu itu Sayyidina Abu Bakar nutup lubang-lubang di gua itu dengan gombalnya. Tapi ada satu yang tidak bisa, tapi dengan kakinya gini. Itu ya. Itu tingkatan sahabat ya. Makanya jangan berani-berani kan, persis sahabat itu jangan berani. Terus nangis Abu Bakar ini. Nah, Rasulullah kan menangkap, kalau kamu merasa menderita mengikuti saya, kamu kembali ke kota. Padahal menangisnya Abu Bakar itu kan apa? Ini dipatok ular itu. Nangisnya ini nggak sambat ya. Ayo coba gitu ya. Makanya ada sahabat yang 10 waktu hidup sudah diberitakan ahli surga. Itu ya. Sementara Abu Lahab masih hidup diberitakan apa? Celaka kan? Ayo coba itu, takut deh. Berarti kan jaminan itu tidak bisa berubah.
Itu ya, jaminan itu tidak bisa berubah. Jadi Abu Lahab dijamin neraka, 10 sahabat dijamin surga, padahal bisa berubah kan. Tapi kenyataan Abu Lahab tidak bisa berubah jadi orang baik. Itu berarti apa? Kuatnya Allah itu di situ. Makanya kita harus hati-hati ya. Setiap ibadah itu minta diterima, ditetapkan keislamannya itu memang benar. Wa min dzurriyyatina, anak cucu kami ya Allah jadikan muslim, jangan ada yang murtad. Karena dunia itu sekelumit saja, tapi dahsyat sekali. Godaannya dahsyat. Itu ya, kenikmatannya itu dahsyat, melupakan nikmat akhirat. Kesedihannya, tragedi, kepedihannya itu dahsyat, sehingga apa? Melupakan tragedi, kesedihan akhirat. Nah, ini kan butuh pembekalan ya. Sampai gitu. Dan sahabat-sahabat itu masih merasakan bekerjanya, termasuk Rasulullah masih merasakan bekerjanya racun yang dipasang orang Yahudi dalam perang Khaybar. Masih kerasa itu. Lu kekasih Allah itu. Makanya nanti ada kekasih-kekasih yang kita tidak tahu lewat jalur subulana itu saja. Ada jalan-jalan yang dilewati ketaatan, bukan jalan agama loh ya, keliru. Oh, berarti jalan kan banyak. Karena dia bukan. Subul itu jalan ketaatan, potensialnya kita masing-masing. Ya, ada orang mempersiapkan ngaji nih. Mempersiapkan ngaji barang ini, pasang meja ya. Saya waktu ngaji, lu kok enggak kelihatan, meninggal Ustaz, kok enggak diberitahu saya. Itu polisinya kecelakaan, berangkat kerja kecelakaan. Polisinya itu ikut apa? Mengantar jenazahnya. Di lapangan dia mengatakan, belum pernah saya ya menyaksikan korban kecelakaan lalu lintas yang darahnya sewangi orang ini. Makanya dia ikut itu ya. Padahal lewat apa? Mempersiapkan persiapan ngaji. Orangnya biasa, orang memandang biasa. Itu ya. Nah, makanya mukmin itu punya subulana, lewat jalur mana ya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pluralisme loh ya. Ketaatan maksudnya ya. Subul itu kan alur ini. Jalan Islam itu satu. Tapi alur-alurnya itu kamu mampu apa? Lewat sedekah, ahli sedekah. Ahli sedekah. Nah, makanya hadirin rahimakumullah. Nah, makanya kita ini butuh pembekalan untuk sampai kepada yuriduna wajha. Itu ya. Harapan-harapan itu harus ditata. Ya, orang-orang kafir pada waktu perang Uhud ini disebutkan ya, watarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu punya harapan kepada Allah yang tidak seperti mereka punya harapan. Jadi dalam harapan ini saja harus kita ditata supaya apa? Semuanya itu kembali kepada tujuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya, karena tidak bawa kitabnya ini ya, insya Allah pertemuan berikutnya itu ya. Intinya dalam hidup ini kita harus bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu kasih sayang Allah. Ini ya, kita bisa melaksanakan taat itu karena apa? Semata rahman rahimnya Allah. Ketika kita malas ibadah, salahkan diri kita. Saya kok malas ini ya Allah. Padahal orang malas ibadah itu tanda jauh dari rahmat. Ya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang muhsin. Muhsin itu orang yang melihat semata kebaikan Allah. Kita bisa membalas kebaikan Allah kan? Tidak bisa kan? Sudah saya. Ya. Insya Allah pertemuan Rebu berikutnya, Rebu besok itu tafsir berarti ya. Rebu berikutnya baru Al-Hikam. Saya upaya kita ya supaya membawa kitabnya ya, kitabnya. Kalau yang terjemahan itu ada yang macam-macam harganya. Ada yang 15.000, ada yang 20, ada yang lebih, itu bagus sih. Tapi kalau tanpa terjemah tipis gitu ya. Itu paling 7.500. Ya,
di Shopee aja ada itu. Kitab Al-Hikam matanya tipis ya. Kalau tadi harus itu juga mati. Enggak. Ya matan ini. Bukan, tapi itu bukan Al-Hikam ini. Sampun ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.